Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada sahabat-sahabatku pemangkas rambut dimanapun berada. Pada kesempatan siang kali ini saya membahas sebuah komentar di YouTube saja dari Mas Yunus Santos. Mas, yang dimaksud dengan tuas tertutup dan tuas terbuka, dan tolong dijelaskan masing-masing kegunaannya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah lama ya sahabat, sudah ada 6 bulan yang lalu, dan baru saya respon sekarang ya sahabat, karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, dan nanti akan saya sampaikan di akhir video ya sahabat. Simak saja videonya dan kita langsung saja ke pembahasan. Baik sahabat, sekarang kita bahas mengenai apa yang dinamakan tuas buka maupun tuas tutup. Kalau yang tuas buka biasanya dinamakan open atau half, yang kita tutup dinamakan close. Jadi posisi clipper yang saya pegang di sini yaitu tuasnya kita tutup atau kita naikkan. Jadi bisa kita lihat bahwa posisi mata pisau yang satu dengan yang kedua, yang besar dan yang kecil itu hampir sama rata. Itu dinamakan tuas tutup. Dan kalau kita buka tuasnya begini, itu dinamakan half atau open. Half biasanya penyebutan pada teman-teman kita yang ada di luar negeri. Kalau yang ada di Indonesia biasanya open. Jadi di sini kita buka ukurannya setengah ya sahabat, menjadi setengah. Kalau kita tutup begini ya, maka rambut yang kita potong sedikit lebih pendek ya, lebih pendek atau lebih mepet daripada yang kita buka. Kalau kita buka maka rambutnya sedikit lebih panjang. Kalau kita tutup begini maka sedikit pendek. Jadi itu pembahasan dari tuas buka maupun tuas tutup. Kalaupun kita buka setengah begini, enggak semuanya begini, itu kalau saya menyebutnya adalah kondisional ya sahabat. Biasanya saya lakukan ketika kita membuat gradasi di mana kita tidak memakai guard. Biasanya kita pakai di saat pemotongan pada atas kuping atau waktu proses yang paling tipis itu. Jadi di sini kondisional, dan ilmunya yang perlu kita dapatkan yang lebih pokok adalah jam terbang kita. Jadi kalau kita sudah terbiasa maka kita akan ketemu sendiri ilmunya. Terus ini ada kaitannya dengan tadi ya yang sudah saya bahas, bahwa kenapa saya membahasnya kok terlalu lama, karena memang untuk pembahasan tuas buka tutup lebih afdol itu harus kita menggunakan yang namanya guard atau sepatu guard. Jadi di sini saya sudah membeli ya. Jadi kalau kita pasang sepatu tuas satu ya, kalau kita pasang ukuran satu ya, ya sahabat, 3 mm. Kalau kita pasang ini menjadi satu close ya sahabat. Kalau kita tutup sini maka menjadi satu close. Kalau kita buka maka menjadi satu open atau satu setengah atau satu half ya. Satu half biasanya bisa kita pakai menggunakan ini satu setengah ya sahabat, satu setengah ya, ini satu setengah atau 4,5. Kalau tuas kita buka dan kita memakai guard nomor 1 maka menjadi satu setengah. Jadi ini sama ya sahabat. Kalau kita tutup maka menjadi satu close. Jadi itu. Jadi bedanya half sama open ya itu tadi dari teman-teman kita yang ada di luar negeri. Biasanya kalau teman kita di luar negeri menyebutnya adalah half, satu half atau setengah, maka dari teman kita yang ada di Indonesia menjadi satu open, kita buka tuasnya. Terus kita bahas lagi mengenai ini ya sahabat. Kalau kita tutup tuasnya itu dinamakan zero close.
zero close. Kalau kita buka maka menjadi zero open. Zero open itu bisa kita samakan dengan sepatu 1/2 zero open ya. Di sini ya ini ya yang saya namakan bahwa saya harus gimana, lama sekali membahasnya karena saya membeli dulu alat ini karena saya memang tidak atau hampir sama sekali tidak memakai yang namanya sepatu 1/2. Kita buka saja ya sahabat, supaya sahabat lebih tahu lagi. Di sini saya mohon maaf pada sahabat-sahabatku bahwa ada suara-suara yang mungkin membuat kita tidak nyaman ya, karena di dekat rumah saya ada proyek dan juga rumah saya dekat jalan yang kebetulan ada 1-2 motor yang lewat, maka sedikit terganggu. Yaitu alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai atau mulai lagi itu nggak apa-apa. Jadi untuk sepatu nomor 1/2 itu sama dengan zero open. Kita buka tuasnya. Kalau kita pasangkan begini ya sahabat ya, kalau kita pasangkan maka menjadi setengah ya, setengah. Atau kalau kita buka tuasnya, kalau kita begini kita tutup tuasnya maka menjadi 1/2. Ini biasanya kita sebut dengan namanya zero close. Zero close ya sahabat, zero close. Kalau kita buka maka menjadi, bukan sahabat, maaf ya. Kalau kita open di sini kita tutup ya, kita tutup dan ini kita pakai 1/2, maka penyebutannya juga gimana? Zero open ya. Kalau begini menjadi 1. Ini menjadi 1 ya sahabat, menjadi guard sama 1. Ya betul. Kalau kita tutup tuasnya, kalau kita pakai guard nomor 1/2 maka menjadi zero open. Zero close. Zero open tanpa guard. Kalau kita pakai 1/2 kita buka tuasnya, maka kita sama halnya memakai sepatu guard nomor 1 ya sahabat. Jadi 1/2 ini kalau kita buka tuasnya maka menjadi 1 saja ya sahabat. Terus lagi pembahasan tentang masalah sepatu nomor 1/2, 1/2 ya, maaf, 1/2 atau 4,5 mm. Kalau kita pasang begini maka menjadi 1/2 atau 1,5 ya sahabat. 1,5 bukan 1/2, maaf, 1,5. Ini biasanya dipakai oleh teman-teman kita yang kalau di atasnya nanti di overcomb, itu biasanya memakai ini. Kalau kita buka tuasnya begini, maka ini menjadi guard nomor 2, ukuran nomor 2 ya sahabat, sama seperti ini. Kalau kita buka tuasnya maka sama seperti ini. Kalau kita tutup maka menjadi 1,5. Kalau kita buka 1/2, bukan, ini soalnya sudah 1/2 ini. Kalau kita buka maka menjadi nomor 2. Jadi itu. Jadi tadi ya, kalau ada teman kita yang memakai 1,5, biasanya atasnya nanti di overcomb. Kalau kita pakai yang nomor 2 ya, biasanya di atasnya itu jarang sekali memakai overcomb, dan ini cara yang biasa saya lakukan ya sahabat. Sahabat terserah mana yang lebih cocok, terserah sahabat. Kalau kita buka begini tuasnya maka menjadi 2 half atau 2 open, dan ini jarang sekali saya pakai ya sahabat cara ini. Biasanya saya pasti saya close-kan atau saya tutup tuasnya. Beda dengan yang kita pakai zero, maka biasanya saya buka atau tutup tuasnya. Begitu juga dengan ukuran 1 guard nomor 1, itu biasanya saya buka tutup tuasnya.
Jadi itu ya sahabat. Jadi kalau kita buka tuasnya maka menjadi setengah atau half. Kalau kita tutup maka menjadi kosong. Terus kalaupun sahabat yang mungkin belajar dari tutorial yang A begini memakai teknik yang beda dengan yang B, maka bagi sahabat sendiri ya sahabat harus memiliki patokan atau memiliki ilmu yang dipercaya oleh sahabat sendiri. Karena memang kita sebagai pemangkas rambut terkadang juga beda dengan yang lain. Teknik kita atau teknik pemotongan kita juga beda. Jadi sahabat harus mempercayai yang sahabat miliki. Karena biasanya juga hasil potongannya itu hampir mirip ya sahabat, hampir sama saja. Karena kita juga berproses step by stepnya, terkadang juga hampir sama saja. Jadi jangan canggung, jangan nggak pede dengan ilmu yang sahabat dapatkan, mungkin dari otodidak, dari kursus, sahabat harus terapkan itu. Kalaupun ada tutorial yang lain, mungkin sahabat melihat, sahabat bisa buat referensi saja atau tambahan ilmu. Jadi di sini ada cut saya yang biasa saya lakukan atau saya gunakan. Ini nomor 2 yang sudah patah, itu sebaiknya saya ganti ya sahabat. Jadi karena sebelum 6 bulan yang lalu itu belum patah, maka saya belum membeli yang baru. Saya jarang sekali memakai cut nomor 1,5 ya sahabat. Karena kalau saya pakai ini sudah beberapa kali saya gunakan dan ternyata atasnya saya pakai overcomb. Maka saya putuskan saja untuk memakai yang nomor 1 saja atau 2. Maaf, pakai 2 close. Pakai ukuran nomor 2. Itu biasa yang saya terapkan. Terus bagi sahabat yang mungkin mempunyai seperti ini ya, yang model kawak, model lama atau enggak kawak ya, cuman akan ada beberapa varian. Kalau saya sendiri lebih ke suka yang ini ya sebenarnya. Cuman karena saya beli di online, dapatnya ini, ya nggak apa-apa, kita gunakan saja. Kenapa saya memilih yang tidak ada besinya? Sebenarnya kalau dibilang awet, itu awet yang ini, awet yang ada besinya. Cuman kalau kita langsungkan ke kulit customer kita, itu yang ini itu sedikit agak tajam ya, beda dengan yang ini. Dan ketebalannya juga beda. Setipis, kalau ini tipis maka juga sedikit tajam ya, kalau ini tebal maka juga tidak setajam yang ini. Saran saya bagi sahabat bisa membeli yang ini kalaupun ingin yang awet dan yang ada nomornya, yang keren ya, ini yang keren ya, sahabat bisa membeli yang ini, terserah sahabat. Baik sahabat ya, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Dan buat Mas Edo Santos, baru kali ini saya upload, semoga Anda puas Mas ya. Dan memang ya baru sekarang saya buat dengan keterbatasan, dengan suara-suara yang mungkin bisa mengganggu pembahasan dari saya. Semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.